Hari ini Bang Kumis kebetulan ketemu dengan Kadis Sosial Kabupaten Pandeglang yang memang akhir-akhir ini sedang sibuk monitoring evaluasi beberapa program bantuan sosial ini yang sedang ramai nih. Ada 3 program Bu ya. Satu adalah PKH, BBM, dan BPNT. Yang sekarang jadi polemik marak, dugaan-dugaan nih dari kualitas barang yang kurang bagus, dari harga yang terlalu tinggi, bahkan ada pemotongan. Nah Bu, ini sebenarnya bagaimana sih polemik ini, fenomena ini kok nggak berhenti-berhenti Pandeglang ini Bu? Muncul begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah nih kedatangan Bang Kumis. Kebetulan saya juga ada kasih pitsu saya Pak Kunto. Selama saya jadi Kajari ini saya udah bilang nih sama semua anak buah, media sosial harus tingkatkan. Sama kayak Bang Kumis punya nih, keren banget. Udah berapa kali saya nonton, saya lihat. Nah sebenarnya ini kebanggaan buat kita loh didatengin Bang Kumis ke kejaksaan, bisa bertemu, bisa ngobrol langsung gitu. Ada sebuah temuan, dugaan temuan kan bicara nilai. Semua kalau istilahnya hanya dugaan korupsi contohnya dengan nilai sekian, padahal pasal kan bukan bicara nilainya, tetapi pelanggarannya. Nah untuk kejaksaan sendiri, batas-batas yang akan diterima laporan warga dan ditindaklanjutinya itu batasnya berapa sih untuk jumlah rupiahnya gitu loh dugaannya? Kalau ngomongin batas sebenarnya kita juga ada peraturan yang mengatur bahwa untuk dana-dana alokasi khusus tuh nggak ada batas. Selama memang ada laporan dari masyarakat dan ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, kami berusaha untuk membuktikan. Jadi kami pemberkasan dan lain sebagainya, kalau memang udah oke, langsung ke persidangan karena kami kan ahli pembuktian. Tapi itu juga tidak memungkiri kalau memang nilainya masih di bawah beberapa puluh juta, itu kan kita bisa kerjasama dengan APIP. Tapi tetap proses berjalan, mereka tetap diperiksa, tetap dikenakan denda, sanksi dan lain sebagainya. Cuman kan kalau misalnya dari kami berharap sih udah gak ada lagi deh korupsi. Makanya kami turun ke desa tuh supaya paham loh, orang-orang yang menjadi kepala desa, yang jadi camat, ataupun yang aparat pemerintahan itu sadar bahwa korupsi itu udah bahaya laten dan kita turun ke masyarakat untuk mengasih tahu jangan lagi seperti itu. Nah pemirsa, masih bersama channel Bang Kumis Berbagi dan masih tetap di ruangan kantor Kecamatan Keroncong. Dan mungkin hari ini Bang Kumis kebetulan ketemu dengan Kadis Sosial Kabupaten Pandeglang yang memang akhir-akhir ini sedang sibuk monitoring evaluasi beberapa program bantuan sosial, baik ya dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Tapi untuk perbincangan hari ini, Bang Kumis akan sedikit menyinggung soal dana yang dari pusat nih yang sedang ramai nih. Beberapa temuan Bang Kumis, ya. Satu di antaranya ada 3 program Bu ya. Satu adalah PKH, BBM, dan BPNT. Yang sekarang jadi polemik marak, dugaan-dugaan nih dari kualitas barang yang kurang bagus, dari harga yang terlalu tinggi, bahkan ada pemotongan. Nah Bu, ini sebenarnya bagaimana sih polemik ini, fenomena ini kok nggak berhenti-berhenti Pandeglang ini Bu? Muncul begitu ya. Menurut Ibu bagaimana? Jadi sebetulnya untuk tahun anggaran 2022 ini sepertinya pemerintah pusat sudah mengevaluasi program bansos APBN, baik itu PKH, program sembako maupun BLT. Kenapa harus tunai? Karena pada saat itu adalah ada yang dikerjasamakan oleh pusat melalui bank, himbara, melalui agen. Sekarang difokuskan di kantor pos. 3 jenis program ini, BLT dampak kenaikan BBM, PKH dan sembako atau BPNT itu satu penyalur, yaitu pihak pos. Nah ternyata di lapangan ramai juga. Nah ada yang laporan kemahalan harga, kualitas dan lain sebagainya. Kenapa saya tidak mengeluarkan hasil survei harga kalau ada yang komplain kaitan dengan kemahalan harga? Ya memang harus tunai Bang Kumis. Tidak bisa kita tukarkan dengan sembako. Saya mengeluarkan melalui ketua Timkor Kabupaten yang ditandatangan oleh Pak Sekda surat edaran. Surat edaran nomor 460/2611 Dinsos 2022 tentang percepatan penyaluran program bansos
yaitu yang program sembako, BLT BBM dan PKH. Ini di sini bunyi sudah jelas di surat edaran ini. Yang pertama, penyaluran ini ada 3 mekanisme. 1, si pihak pos datang ke KPM, atau KPM-nya datang ke pihak pos, atau komunitas. Komunitas itu berkumpul. Nah, di sini disebutkan pada mekanisme penyaluran bantuan dilakukan dengan 3 cara. Diantar langsung, kemudian pengambilan langsung ke pihak pos, dan penyaluran melalui komunitas. Mekanisme pembayaran pada huruf ABCD tadi hanya dapat melakukan di kantor kecamatan atau balai desa. Diharapkan tidak ada penggiringan, pemaksaan untuk membeli sembako. Ya kalau dia masyarakat ini memang salah satunya anggaran ini adalah membantu masyarakat untuk meringankan beban di dalam menangani kenaikan harga bahan pokok. Harus dibelanjakan kepada sembako, tapi tidak boleh dipaksa harus ke sini nih belinya. Tidak. Mau ke siapapun boleh. Nah, itulah pemirsa sangat jelas banget. Cuma begini Bu ya, bagaimanapun juga Ibu Haja Nuria ini kan sebagai kepala dinas sosial yang memang tidak bisa terpisahkan dari semua persoalan-persoalan yang berbau bansos. Karena jelek, buruknya pasti Ibu Nuria yang mendapatkan juga. Kalau memang di bawah itu baik, saya yakin Kabupaten Pandeglang juga baik juga di mata kementerian. Tapi seandainya fakta-fakta itu terjadi sesuai dengan temuan-temuan Bang Kumis, nah posisi bentuk tanggung jawab Ibu Nuria itu di mana? Itu loh, dalam menyikapi persoalan itu Bu. Iya, betul. Saya menjalankan tugas ini selaku sekretaris Timkor Kabupaten. Membuat jadwal yang pertama, jadwal penyaluran, komunikasi dan koordinasi dengan pihak pos, sosialisasi. Surat edaran ini sudah disosialisasikan loh. Iya, makanya di poin 5 ini bahwa di lokasi penyaluran bantuan tidak boleh ada yang berjualan sembako dan tidak boleh menggiring atau mengarahkan untuk berbelanja komoditas pada bahan pangan atau sembako ke salah satu pihak saja. Ini udah bunyi. Ya akan tetapi kondisi di lapangan tadi tuh berbagai permasalahan muncul. Kita selaku Kepala Dinas Sosial dan sekaligus selaku Sekretaris Timkor di Kabupaten kan kita juga Dinsos kerjasama dengan Polres, dengan Kejaksaan. Ya kalau mereka yang melanggar aturan tidak mengindahkan ya mereka juga turun, ikut campur dong. Masa hanya Dinsos doang sendirian, nggak bakalan kepegang mas saya. Terlalu banyak yang harus saya monitoring. Dan tidak semuanya bisa saya tangani sendiri, nggak bisa. Kita Timkor bareng-bareng karena sudah ada MOU dengan Kejaksaan, dengan Polres ya. Saya dibantu juga oleh mereka, begitu. Ya. Luar biasa. Ya. Oke. Siap. Nah, pemirsa mudah-mudahan obrolan singkat dengan Ibu Kadis ini minimalnya menambah satu wawasan tentang bagaimana sih mekanisme bansos. Karena sistemnya juga berubah dan berubah lagi. Dan perlu dikenal juga, nah bansos ini tadi sumbernya juga dari beberapa sumber Bu ya, baik dari pusat, dari provinsi dan dari desa. Jadi mudah-mudahan netizen Bang Kumis khususnya warga Pandeglang memahami bagaimana sih mana sih bentuk tanggung jawab si A, si B, si C. Jangan sampai semuanya terbebani oleh Ibu Kadis yang memang notabene sekarang itu sudah dalam arti fungsinya sudah berkurang Bu ya, tentang BPNT khususnya. Dan seperti Ibu Kadis sampaikan juga bahwa beliau juga ada tadi tim itu kan yang melibatkan Polres, Kejaksaan dan Bang Kumis pun mungkin netizen tahu beberapa hari kemarin Bang Kumis juga ada dalam acara podcast bincang-bincang sama Ibu Kejaksaan dan membicarakan hal ini. Oke Ibu, terima kasih. Barangkali ada pesan khusus untuk warga Pandeglang. Pesan saya buat warga Pandeglang, manfaatkan bansos ini sebaik mungkin. Jangan sampai dibelanjakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak dibutuhkan. Karena pemerintah begitu perhatiannya terhadap masyarakat dan masyarakat harus juga bertanggung jawab di dalam menerima bantuan ini. Jangan sampai ada potongan, tepat sasaran. Terima kasih Bang Kumis. Oke Ibu, makasih Bu ya. Ya, sama-sama. Saat kulihat senyummu. Kepada masyarakat banyak, saya melalui Pak Bang Kumis Berbagi ini berterima kasih karena Bang Kumis Berbagi ini menjadi corong kami.
pemberitaan-pemberitaan yang tidak berimbang, tolong bantu warga netizen ya untuk bisa berimbang. Tajam boleh, tapi harus berimbang. Tabayun akhirnya kita. Oke Bu. Nuhun Bang Kumis berbagi. Terima kasih jadi corong. Kami membantu. Salam sehat. Waalaikumsalam. Makasih loh Bang. Jangan lupa di komen, share, dan Engkaulah satu harapan, berjalanlah kita satu